Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah boleh menyapa saudara-saudari yang duduk sebelah kiri dan sebelah kanan dengan sapaan selamat malam? Puji Tuhan. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita sedang dicobai, pada saat kita sedang diuji? Apa yang harus kita lakukan? Seringkali respon kita adalah panik. Kita bingung pada saat kita sedang diuji, pada saat kita sedang dicobai. Bingung mungkin karena kita belum siap, mungkin karena kita belum terbiasa, mungkin karena ini adalah pengalaman yang baru, ujian yang baru, cobaan yang baru, jadi kita bingung, jadi kita panik. Atau mungkin karena cobaan yang datang adalah cobaan yang besar. Jadi kita panik, kita takut, kita ragu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan takut, jangan ragu, ada kabar baik. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus dicobai oleh iblis setelah ia berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Jadi di padang gurun, di tempat yang gersang, setelah 40 hari 40 malam berpuasa, Yesus merasa lapar dan sangat lapar. Dan pada saat itu juga iblis datang untuk mencobai Yesus. Nah, satu pelajaran penting yang harus kita ketahui pada saat kita dicobai, pada saat kita sedang diuji. Apa itu? Iblis akan mencobai kita, akan menggoda kita pada titik kelemahan kita. Sekali lagi, iblis akan mencobai kita, akan menggoyahkan iman kita, akan membawa kita kepada kejatuhan pada titik-titik kelemahan kita. Misalnya seorang suami yang dahulunya hidup dalam kelemahan, misalnya hidup
dalam kesalahan, mungkin dalam hubungan relasinya sebelumnya, ia adalah seorang yang tidak setia. Kemudian ia memutuskan untuk menikah, dan dalam perjalanan waktu ia mulai merasa bosan, dan kemudian setan atau iblis mulai menggodai dia pada titik kelemahannya. Apa itu? Ketidaksetiaan. Mungkin pada saat ini kita sedang menjalani kehidupan yang lebih baik setelah pertobatan kita dari kehidupan sebelumnya. Mungkin sebelumnya beberapa dari kita jauh dari Allah. Keimanan kita jauh dari Allah. Jarang ke gereja, jarang merayakan Ekaristi, dan sangat jarang untuk mengakui dosa kita, menerima sakramen pengakuan dosa. Dan sekarang kehidupan jadi lebih baik, rajin ke gereja, aktif di paroki, menerima sakramen Ekaristi secara rutin, menerima sakramen tobat secara rutin. Namun kemudian ada cobaan yang datang, mungkin dalam keluarga. Iblis mulai lagi menggerogoti titik lemah kita. Karena pernah pada suatu saat kita ini hidup sebagai seorang yang tidak setia terhadap keimanan kita, tidak setia akan siapa kita sebagai seorang Katolik. Dan pada saat itu juga, pada saat titik kelemahan kita dicobai. Nah, Bapak Ibu, cobaan itu datang kapanpun dan dimanapun, tidak mengenal umur, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Dan cobaan atau ujian itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Kadang datangnya dari luar, kadang juga datangnya dari dalam. Dan ada kabar baik, Bapak Ibu, jangan takut. Kabar baiknya adalah Yesus yang dicobai oleh iblis menang atas segala cobaan. Dan Tuhan Yesus menawarkan kepada kita cara bagaimana supaya kita bisa memenangkan cobaan ujian dalam hidup kita. Cobaan ujian ini adalah bisikan, ajakan, atau dorongan di mana kita diajak untuk menjauh daripada Allah. Ujian cobaan ini adalah bisikan dorongan di mana kita mulai melupakan kasih Allah. Itu cobaan. Dan apa yang terjadi apabila kita jatuh pada cobaan? Yang terjadi kepada kita apabila kita jatuh pada cobaan sama seperti Adam pertama. Adam pertama jatuh pada cobaan si iblis, dan apa yang terjadi kepada umat manusia? Sengsara, penderitaan, kematian. Namun Adam kedua menyelamatkan kita. Oleh sebab itu dalam bacaan kedua dikatakan, Santo Paulus mengatakan, memang cobaan ada realitas dari kehidupan kita. Cobaan itu bisa datang kapanpun, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal usia. Tetapi kasih Allah lebih besar dari cobaan kita, kasih Allah lebih besar dari dosa kita. Itu kabar baik yang harus kita pegang. Dan dari pengalaman Tuhan Yesus, kita mau belajar 3 cara bagaimana bisa memenangkan ujian dalam hidup, cobaan dalam hidup, yang merupakan realitas, bagian dari perjalanan iman kita, bagian dari perjalanan hidup kita. Cobaan misalnya dalam relasi kita, setelah berapa tahun menikah mungkin mulai datang lirikan-lirikan. Mungkin dalam pekerjaan ketika diberi posisi atau kedudukan, mulai tertarik untuk menyalahgunakan kedudukan, posisi. Mungkin misalnya adik-adik di sini ketika sedang ujian, godaan atau cobaannya, daripada belajar lebih baik main game. Daripada belajar lebih baik tidur.
Nah, bagaimana kita bisa memenangkan cobaan, godaan, ujian di dalam kehidupan kita? Terutama dalam masa Prapaskah ini. Di saat dimana kita mau kembali kepada Allah, si iblis gak akan tinggal diam. Karena si iblis, si jahat gak mau kita berbalik kepada Allah. Nah, 3 hal yang kita bisa pelajari dari pengalaman Tuhan Yesus yang dicobai dan memenangkan cobaan. Pertama, ketika kita dihadapi oleh cobaan, ujian di dalam hidup, kita harus tenang. Harus tenang. Lihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi setiap pukulan atau cobaan dari si jahat, dari iblis. Tenang. Jangan panik. Dan dalam ketenangan kita, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Karena seringkali apabila kita tidak tenang, apabila kita panik, apabila kita takut, justru saat itu kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Tadi saya katakan bahwa cobaan itu kadang datang dari luar, tapi seringkali juga datang dari dalam diri kita. Dan bagaimana menghadapi setiap cobaan ini? Tenang. Ketenangan, kedamaian itu bukan berarti bahwa tidak ada keributan, tidak ada perang di luar kita. Terkadang ketika di luar kita aman-aman saja, damai-damai saja, di dalam diri kita ada keributan. Di diri kita banyak sekali pergolakan-pergolakan. Mengapa? Kita memikirkan banyak hal. Kita memikirkan cobaan-cobaan. Kita membiarkan cobaan datang ke depan kita. Kita memikirkan untuk mulai tidak setia. Kita memikirkan untuk mulai melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan siapa diri kita sebagai anak-anak Allah, tidak sesuai dengan ajaran Injil. Tapi dalam ketenangan kita diajak untuk berdoa. Berdoa meminta bantuan dari Allah. Jadi tenang. Tenang dan berdoa. Kedua, ketika kita digodai, ketika kita mengalami ujian-ujian dalam hidup, ketika kita mengalami cobaan-cobaan dalam hidup, seberapa berat cobaan itu yang datang dalam kehidupan kita, sama seperti Tuhan Yesus, kita harus memiliki pegangan. Dan yang kedua, pegangan yang harus kita miliki adalah sabda Allah itu sendiri, firman Allah. Bagaimana Yesus menjawab setiap pukulan dari si iblis, setiap cobaan dari si iblis, dengan mengutip firman Tuhan. Mengutip firman Tuhan bukan berarti kita hanya menghafal sabda Tuhan atau firman atau perikop Injil, bukan seperti itu. Tetapi lebih kepada menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana misalnya dalam relasi kita, dalam keluarga, bapak ibu, suami istri. Ketika godaan mulai datang dalam kehidupan keluarga, mungkin godaan untuk tidak setia, mungkin finansial, mungkin godaan lainnya, anak yang mulai mungkin tidak patuh kepada orang tua, ingat bahwa perkawinan itu suci. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, dan itu benar-benar dihidupi, bukan hanya dihafal. Pegangan kita adalah harus pegangan yang kuat, yang kokoh. Apabila kita hanya berpegang pada diri kita, pengalaman kita, pondasinya enggak kokoh. Sama saja seperti mendirikan rumah di atas pasir. Tapi sabda Allah adalah pegangan hidup yang kokoh. Pegangan yang kokoh terutama pada saat kita dicobai. Mengapa? Karena sabda Allah kekal. Terutama pada saat kita digodai, kita dicobai, dan mulai berpikir bahwa diri kita, hidup kita ini tidak ada gunanya. Pada saat kita melihat bahwa harga diri kita ini begitu rendah. Banyak sekali
teman-teman kaum muda di sini, mungkin ya dalam relasi mungkin ya, putus cinta, nilai anjlok, banyak sekali tantangan di keluarga, ditolak oleh teman-teman lainnya, tidak diterima di masyarakat dan sebagainya. Ini kan godaan-godaan. Dan mulai kemudian berpikir bahwa dirinya ini tidak ada harganya, bahwa diri ini tidak ada artinya, bahwa hidupnya tidak lagi memiliki makna untuk sesama. Sekali lagi, sabda Allah yang harus menjadi pegangan. Apa sih sabda Allah itu? Sabda Allah itu adalah sabda yang memberi kehidupan. Kita ingat, kita diciptakan oleh sabda Allah. Ketika Allah bersabda, segala sesuatu diciptakan, termasuk diri kita. Dan ketika manusia diciptakan, apa yang Allah katakan? Bahwa kita ini sungguh baik adanya. Jadi dengan memiliki sabda Allah, berpegang pada sabda Allah, kita diingatkan kembali tentang siapa diri kita. Terutama pada saat kita dicobai, pada saat kita mulai berpikir bahwa kita ini tanpa makna, pada saat dimana kita berpikir bahwa hidup kita ini tidak memiliki harga. Dengan berpegang pada sabda Allah, kita ingat bahwa sabda Allah itu memberi hidup, bahwa sabda Allah itu yang mengatakan kepada diriku bahwa aku diciptakan dari cinta, bukan dari ketakutan. Bahwa aku ini sebagai manusia sungguh baik adanya. Pertama, tenang. Kedua, berpegang pada sabda Allah. Dan yang ketiga, pada saat kita dicobai, pada saat kita diuji dalam kehidupan kita. Dan terkadang cobaan ini mengajak kita untuk meninggalkan status kita, identitas kita sebagai orang-orang yang dikasihi. Mungkin dalam relasi misalnya, dalam hidup pernikahan. Yang harus kita pikirkan, yang ketiga adalah fokus. Fokus pada apa yang kita cintai. Fokus pada siapa yang kita cintai. Fokus pada misi kita. Bayangkan misalnya Bapak Ibu, apabila Tuhan Yesus tidak fokus pada misinya, yaitu misi untuk mencintai kita, untuk menyelamatkan kita, apa yang akan terjadi kepada kita? Tetapi justru ketika Tuhan Yesus fokus pada apa yang Ia cintai, pada siapa yang Ia cintai, fokus pada misinya, dengan mudah Ia akan menolak, dengan mudah Ia akan memenangkan segala cobaan-cobaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, siapa sih yang Anda cintai dalam hidup? Siapa sih yang menjadi prioritas dalam hidup Anda? Apa sih misi Anda? Kalau jelas apa prioritas Anda, siapa yang Anda cintai, apa misi Anda, godaan, cobaan sebesar apapun bisa Anda menangkan, sama seperti Tuhan Yesus. Jadi jangan lupa fokus Anda, jangan lupa prioritas Anda, jangan lupa misi hidup Anda. Dan pada saat kita mulai hilang, pada saat kita mulai bingung, satu hal yang harus kita lakukan. Apa sih yang kita lakukan pada saat kita mulai sesat? Mungkin kita mungkin dalam perjalanan ke suatu tempat tapi sesat gitu. Bingung, loh kayaknya salah jalan. Apa sih yang harus kita lakukan? Kembali kepada titik awal. Kembali ke tempat di mana kita mulai. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ujian hidup begitu berat, saat kita dicobai, saat Anda mulai kehilangan, sesat, tidak tahu arah kehidupan Anda, kemana harus pergi, kembali ke titik awal. Kembali ke tujuan hidup Anda. Tanyakan, untuk apa saya hidup? Untuk apa saya di sini? Lihat ke dalam.
dan percaya bahwa Tuhan sudah memenangkan kita. Dan pada saat kita dicobai, mintalah bantuan Tuhan. Mintalah kepada seseorang yang pernah dicobai tetapi menang atas cobaannya. Mintalah bantuan dari Tuhan Yesus. Karena ia dicobai dan menang atas segala cobaannya. Dan apabila kita bisa meminta dan yakin meminta bantuan Tuhan Yesus, kita juga akan bisa menang atas segala ujian hidup kita, atas segala cobaan yang sedang kita hadapi, entah itu dalam relasi kita, pekerjaan kita, keimanan kita. Minta bantuan Tuhan, ajak Tuhan untuk berjalan bersama Anda. Karena cinta kasih Tuhan lebih besar dari cobaan. Karena cinta kasih Tuhan lebih besar dari dosa-dosa kita.